Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Anggi Nurmalita. Saya dari kelas 2 PAIG. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi hidup sederhana dan ikhlas. Sebelumnya, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Literasi Media, Ibu Winda Diah Kusumawati, MA MPD. Materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai hidup sederhana dan ikhlas. Jadi, apa aja sih materi yang akan saya bahas dalam sedikit penjelasan saya kali ini? Yang pertama adalah mengenai hidup sederhana, yang kedua adalah cara hidup sederhana, yang ketiga sikap ikhlas, dan yang terakhir adalah membiasakan bersikap ikhlas. Oke, pembahasan pertama kita adalah hidup sederhana. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil terhadap semua makhluknya. Semua manusia diberi waktu dan kesempatan yang sama, tetapi nasib manusia tidak semuanya sama. Ada orang yang kaya, tetapi ada juga orang yang miskin. Ada pula orang yang pandai, tetapi ada juga orang yang bodoh. Begitupun seterusnya. Kekayaan dan kemiskinan adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya memiliki kewajiban kepada tetangganya yang miskin. Kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya. Kewajiban orang kaya adalah memberikan hak kepada orang miskin, yakni bisa dengan menggunakan zakat, infak, ataupun sedekah. Materi yang kedua adalah cara hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Teman-teman tahu nggak sih pengertian dari ketiga jenis kebutuhan tersebut? Yang pertama adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti televisi, sepeda motor, dan komputer. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier, adalah kebutuhan pelengkap seperti tamasya dan pergi ke mall ataupun jalan-jalan. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa belajar hidup sederhana? Yang pertama adalah cermat berbelanja. Berbelanjalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua adalah belajar hemat. Yang ketiga adalah gemar bersedekah. Dan yang keempat adalah rajin menabung. Materi selanjutnya adalah sikap ikhlas. Kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah adalah segala perkataan atau perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah semata. Melaksanakan ibadah hanya karena mengharap ridho Allah, itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih atau murni. Ikhlas juga selalu meniatkan semua perbuatannya hanya kepada Allah. Keikhlasan adalah kunci mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja sih keuntungan orang yang mendapatkan ridho Allah? Yang pertama adalah segala kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah. Yang kedua, Allah melindunginya dari segala musibah. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa-doanya. Yang keempat, Allah menunjukkan jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah Allah memudahkan semua urusannya. Sebenarnya masih banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita mendapatkan ridho dari Allah. Salah satunya adalah dengan cara kita bisa bersikap ikhlas tadi. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang membiasakan diri untuk bersikap ikhlas. Sikap ikhlas itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa ikhlas dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah pasti akan menambah nikmat hidup kita. Ikhlas itu dapat dilakukan dengan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menentukan niat karena Allah. Yang kedua, mengerjakan dengan kesungguhan dan bekerja keras. Yang ketiga, tidak mengharap imbalan orang lain. Yang keempat, selalu bersikap jujur. Dan yang kelima, bersikaplah apa adanya.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.